dia pemain one way kan. Ini kan satu jalur. Nah, masuk lebar kanan keluar. Orang yang ada satu. Asal usulnya sampai ya, sekarang justru fokus ke urusan dan ke pacuan kuda dan semacamnya ke kuda ini gimana Bang Saleh? Awal-awalnya. Awalnya saya waktu itu kan saya masih main ayam. Jadi ada salah satu tokoh ulama di sini di desa sebelah manggil saya untuk membuat supaya dibuatkan lapangan pacu pacuan kuda sprint tadi untuk khusus Madura. Kebetulan saya punya alat berat kecil-kecilan itu, jadi beliau minta bantuan. Nah, waktu saya ke sana itu, begitu saya masuk pintu pagar, langsung pandangan pertama saya ketemu sama ada dua ekor kuda. Dua ekor kuda warna hitam, dan yang sekecil ini pandangan saya dan hati saya kok tertuju ke sana terus. Nyambung ceritanya ya. Nyambung, connect. Jadi waktu itu saya belum pernah punya angan-angan atau bahkan mimpi pun tidak untuk memiliki kuda. Mimpi pun tidak. Tidak. Gara-gara itu ya. Jadi ngobrol sama Kiai itu saya pandangannya kok ke sana terus gitu. Nah, begitu saya pulang ke rumah, saya cerita sama anak saya bahwa di sana ada kuda. Akhirnya anak saya itu maksa minta diantar. Oh, anaknya Pak Saleh yang jatuh. Yang jatuh waktu itu. Oh ya, minta antar ke tempat kuda. Si Hamid itu minta antar ke sana. Besoknya pulang sekolah waktu itu dia masih TK, diantar sama anak. Terus dia bilang, "Pak, kudanya bagus, Pak, ayo beli," gitu kan. Nah, kebetulan saya juga jatuh hati gitu kan. Ketemu dong gitu kan. Nah, saya minta berpesan sama Kiai itu coba dikasih, saya mau yang ini. Yang tadi yang nyambung itu dengan kuda yang nyambung itu. Terus ada yang bilang kuda itu sudah ditawar orang 80 nggak dikasih. 80 juta nggak dikasih. Nah, ternyata beberapa minggu kemudian ada utusannya ke rumah saya bahwa Kak, kudanya dikasih sama Kiai. Berapa? Nah, ini dikasih 50 juta. Oh, ditawar 80, dikasih 50. 50 juta dikasih. Saya bayar waktu itu umur 9 bulan. Apa kudanya umur 9 bulan? Masih kecil. Oh iya. Nah, 1 minggu berikutnya saya pas mau berangkat ke arena sabung ayam. Itu ada kenduri, undangan dari luar pulau. Nah, saya bawa 6 ekor. Begitu saya mau keluar rumah, nyampe pagar, ada mobil bawa kuda masuk ke rumah saya. Loh, ini kudanya mau dibawa, saya bilang. Iya Kak, sama Kiai suruh antar. Terus saya bilang waktu itu saya bawa untuk modal main ayam itu kan uang pas-pasan. Waduh, mohon maaf, saya uangnya belum ada. Saya janji 1 minggu. Akhirnya diturunin kuda itu, saya tinggal berangkat ke arena tempat main ayam. Saya berpesan sama anak-anak karena waktu itu belum ada kandang di halaman rumah itu. Iya betul. Saya minta sewakan terop. Sewa terop di sebelah buat untuk tempat berteduh. Tempatnya kuda. Di halaman itu saya diikat. Sampai sana ayam saya jadi yang pertama waktu itu di arena itu. Alhamdulillah menang. Gitu ya. Bahkan pisaunya patah. Pisau ayam. Iya. Ayam itu ketemu 1 kali, pisaunya langsung patah, hilang nggak tahu kemana. Tapi alhamdulillah menang. Menang. Pisaunya patah. Ini ajaib agak ya. sedikit bisa dibilang keajaiban. Setelah itu ayam itu menang, saya telepon sama anak-anak. Kak, kudanya lari, luka semua, teropnya roboh. Kudanya lari, luka semua, teropnya roboh. Mungkin kan diikat ke terop, mungkin kuda itu kaget, lari. Begitu lari, teropnya roboh, tambah ngamuk dia. Nah, waktu itu ayam saya menang 3, besoknya main lagi. Sorenya itu kan ayam punya pulang dari main ayam udah menang 3, saya langsung bayar Bang. Jadi nggak sampai ngutang. Besoknya saya keluar lagi, menang lagi. 2 hari berturut-turut itu. Menang terus. Nah, jadi seandainya waktu itu mau buat beli kuda 5 atau 6 bisa. Bisa ya. Menangnya itu ya. Tapi yang saya rasakan semenjak kuda itu ada di halaman saya, konsentrasi saya ke ayam sama pisau ayam itu nggak ada.
Sudah terbelah, hilang ya? Hilang, mau nyentuh ayam males, mau ngasah pisau males. Oh begitu ceritanya. Saya belum tahu waktu itu rencana Allah sebenarnya apa, saya nggak tahu. Tapi itu yang terjadi ya? Ya itu yang terjadi. Setelah sekarang ini baru saya tahu bahwa salah satu hewan pengganti hewan kesayangan saya adalah kuda. Kuda. Karena diseriusi untuk anak kuda. Untuk main kuda. Pokoknya sekarang sudah berapa? Sudah 13. 13 kuda sekarang ya? Ya. Bang Saleh, selain itu, ini cerita luar biasa Bang Saleh. Ternyata banyak kebetulan ya, yang sebelumnya tidak terpikirkan justru terjadi, dan itu mengarah ke bagaimana Bang Saleh dari ayam ke kuda gitu ya. Setelah menggeluti dunia perkudaan ini barangkali ada hal-hal yang lain yang penting untuk diceritakan. Barangkali ada apa gitu ya setelah bermain-main dengan kuda. Nah waktu itu kan sebelum pemilu tahun kemarin, Nah, kebetulan ada teman-teman silaturahim ke tempat saya, malam-malam tuh ngobrol, lihat di halaman saya tuh ada kuda, ada salah satu teman dari Manggalan cerita, Mas Soleh, sampai melihara kuda. Iya Pak. Oh melihara kuda ini bagus Pak, memang dianjurkan oleh agama Islam dan ada hadisnya. Seperti apa bunyinya? Saya bilang seperti itu. Nah barang siapa yang memelihara kuda ini, makanya salah satunya rezekinya akan ditambah oleh Allah. Dan kuda ini termasuk hewan yang bisa menyakiti energi jahat. Oh gitu. Ya, energi negatif. Jadi setiap ringkikan kuda dia akan membuat mengusir gitu ya. Membuat energi negatif jadi sakit. Oh iya. Kebetulan di rumah itu dulu sebelum saya tempatin terkena angker. Oh yang di rumah tadi. Ya. Ada pohon ketapang di belakang kandang itu, sekarang udah ditebang. Nah, terus selain itu, naik kuda ini, olahraga berkuda ini termasuk olahraga terbaik. Olahraga terbaik? Ya, dia bilang gitu kan. Ya. Hanya saya ingin coba cari tahu di YouTube sama di Google, ternyata saya temukan bahwa salah satu khasiat orang yang naik kuda selain mendapatkan pahala, kalau merawat kuda ini dengan hati yang ikhlas, dan sangat baik untuk kesehatan. Baik untuk kesehatan. Nah, saya jadi penasaran ingin bukti karena salah satu manfaat berkuda itu selain menambah kejantanan juga untuk gimana menambah kejantanan? Itu yang menarik ini. apa namanya nunggang kuda itu juga ada efek menaikkan kejantanan. Iya. Itu dirasakan sendiri, dibuktikan sendiri. Setelah sekarang saya buktikan. Makanya saya belum berani cerita apa-apa kalau belum saya buktikan sendiri. Iya. Karena takut diikuti orang ternyata Soleh bohong. Pemirsa, perlu diketahui ini bukan fitnah, cerita asli dari yang bersangkutan yang merasakan langsung bahwa nunggang kuda menambah kejantanan. Lanjut Bang Saleh. Nah, dari rasa penasaran itu saya lagi temukan salah satu manfaat berkuda adalah termasuk memperkuat daya ingat. Mohon maaf karena daya ingat saya memang agak berkurang gara-gara dulu saya suka dugem ya. Memperkuat daya ingat. Daya ingat dan konsentrasi. Oh ya. Jadi saya pikir-pikir kok masuk akal. Waktu kita naik kuda ini kan menjaga keseimbangan dan konsentrasi full. Gak bisa mikir yang lain. Karena kalau tidak fokus dan tidak konsentrasi jatuh gitu ya. Ya. Itu satu. Jadi memaksa penunggang kuda untuk konsentrasi. Harus konsentrasi. Ya. Terus yang ketiga manfaatnya itu termasuk kayak gejala-gejala stroke dengan berkuda bisa sembuh. Termasuk urat saraf kejepit. Gejala stroke, saraf kejepit. Itu bisa sembuh pakai nunggang kuda. Iya, waktu saya buka. Gimana itu relasinya Bang Saleh? Nah ini akhirnya kebetulan saya sendiri punya gangguan saraf kejepit. Bang Saleh sendiri? Punggung saya agak bungkuk gara-gara saya ngasah pisau puluhan tahun. Haji gitu ya? Haji, siang malam saya tadi hanya punggung saya bungkuk. Dan kalau kumat, dan hampir tiap hari kumat. Dokter sudah, ronsen sudah, pecet sudah, urut segala macam urut, mulai dari urut tradisional macam-macam sudah nggak ada hasil. Saya coba berkuda, walaupun tanpa pelatih, pokoknya coba aja gitu kan. Dasar Bang Soleh kan gitu ya, tanpa pelatih itu kuda, pokoknya berkuda. Nah waktu saya naik kuda pertama karena saya nggak tahu tekniknya, itu malah punggung saya tambah sakit. Bahkan mau buang air, mau buang kotoran susah ya. Kejepit ya. Akhirnya saya belajar di Surabaya di ternyata naik kuda yang benar begini posisinya, harus mengikuti irama. Nah begitu saya ikutin irama, otot-otot saya yang kaku gak dikancing itu kayak kebuka. Yang sebelumnya membebani setiap hari gitu ya.
Nah kebetulan memang cara naik kuda kalau mengikuti irama kan ini yang digoyang. Memang di situ apa? Yang bergerak. Yang digerakin. Jadi begitu ini paha ini gerak, otomatis seluruh badan gerak. Ya. Tanpa kita harus lari mengeluarkan tenaga, tapi digoyang oleh kuda. Jadi peredaran darah juga ikut lancar gitu ya. Lancar. Makanya ada relasinya tadi menambah kejantanan. Oh itu pasti. Nah, waktu itu Bang Aliman saya tanpa saya sadari setelah jalan 1 tahun, istri saya bilang waktu saya buka baju mau mandi, Pak, punggungnya kok sudah nggak bungkuk lagi. Masa saya bilang. Akhirnya saya buka baju, jalan-jalan di kaca, ternyata benar. Itu tanpa sadar juga. Tanpa saya sadari. Nggak bungkuk. Sudah nggak bungkuk dan rasa sakit yang luar biasa ketika saya mau tidur itu mulai berkurang. Kalau dulu Bang Aliman saat saya istirahat mau tidur, ini diganjel bantal, diganjel bantal minimal 2. Tiap malam itu. Sekarang udah ya. Alhamdulillah. Itu semua dirasakan oleh Bang Saleh, memastikan bahwa itu berkat dari intensitasnya untuk nunggang kuda. Jadi luar biasa pemirsa bahwa nunggang kuda ini betul-betul di samping memang dianjurkan oleh Rasulullah, memang banyak manfaatnya ternyata. Terbukti Bang Saleh sudah membuktikan menambah kejantanan. Ini yang penting, yang paling penting ini. Yang kedua, konsentrasi, menambah konsentrasi dan bisa mempertajam daya ingat gitu ya. Yang ketiga justru bisa membantu membuka saraf kejepit. Ini yang dirasakan pengalaman Bang Saleh. Barangkali netizen mau membuktikan itu secara ilmiah mungkin bisa saja. Tapi ini bukti yang langsung dirasakan oleh Bang Saleh Abdijaya. Itu Bang Saleh. Ya. Terima kasih banyak ceritanya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi dan menambah wawasan juga kepada kita semua bahwa kuda ini adalah banyak manfaatnya buat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.